kok gak ada klien, gak ada exposure segala macam kan? Jawabannya simple sebenarnya. Lu harus ngubah apa yang lu lakuin. Gue tahu, gue sebagai freelancer fotografer, gue gak sejago itu. Kalau lu solopreneur agak susah. Lu akan butuh bantuan orang lain, itu udah mutlak. Gue diem pas kata-kata itu, pas pulang gue di jalan gue mikir kayak gak apa-apa dah gak asik, tapi gue cuan. Ini kliennya gini nih, kliennya mah gini-gini. Enggak, lu aja jelek. Lu aja yang sebenarnya jelek. Gue cuma menang hoki, network gue menurut gue banyak. Lu kalau mau bener-bener get ahead dari competition, lu bener-bener harus berani untuk nge-ignore. Oke teman-teman, kayak biasa, jadi buat teman-teman yang lagi commute, gue ngomongnya gitu terus karena terus terang banyak banget yang komennya pada kayak gitu. Oke, iya kak, gue aku lagi dengerin sama bosku juga nih kak. Bagus. Iya bener-bener. Suruh bos lu subscribe. Iya, yang di Spotify atau yang di YouTube terserah. Yang penting kita upload di semuanya. Semua kayak bisa denger gitu ya. Oke. Terus terang ya Vel, terus terang ya. Ini topik yang hari ini sebenarnya gue mau kasih di episode 50 sebenarnya. Awalnya, gue udah catat sebenarnya. Karena menurut gue ini learning yang menurut gue mahal hancur. Yang gue dapetin dari awal berdirinya sampai sekarang. Gue ini daging nih kak. Wah ini kalau di daging ini daging apa nih kak? Tomahawk atau apa ya kak? Ya ini masih gyukaku rosu lah. Siapin nasi-nasi dan piring kali ya. Iya. Gitu lah pokoknya. Oke. Ini gue summarize bener-bener dari awal sih. Dan apa ya, semoga bisa bermanfaat aja sih kayak gitu. Karena gue ngeliat katanya banyak yang dapat manfaat kan. Jadi gue semakin semangat, oke berarti gue harus share nih gitu. Judulnya adalah, gimana sih cara unggul dari 99% kompetitor lu? Wah gila kan? Atau ya gimana caranya supaya kita dikenal lah intinya kayak gitu. Kenapa sih gue bikin ini karena gini ya, makin kesini gue tuh makin kayak nggak percaya CDA tuh Creative Era Digital Asia kalau banyak yang nanya. CDA itu bisa lebih dikenal lah daripada dulu. Ya kan, dulu kita di kota kecil gitu, kantor gubuk, gue udah pernah share juga. Kita cuman apa yang kita punya sekarang nih cuman kayak nggak mungkin lah. Kita bisa pitching sama mungkin agency yang dulu kita bener-bener kayak wah anjir keren banget nih orang gitu kan. Sekarang kita bener-bener bisa seruangan. Dan kita bisa bukan cuma seruangan tapi got the deal gitu kan. Itu bener buat gue tuh aneh. Dulu kan cita-cita kita seenggaknya minimal compete aja dulu. Asli. Minimal diundang pitching bareng dulu deh. Iya. Kalah juga ya udah gak apa-apa gitu. Bener. Dan itu learningnya banyak gila sih yang menurut gue valuable banget. Dan bisa dikopas sih ke semua creative players. Jadi gue lumayan excited buat episode ini sebenarnya. Tapi gue tarik ke episode sekarang karena kelamaan lah, udah gue kasih tau sekarang aja gitu ya. Ada 10 hal sebenarnya yang gue udah rinciin. Yang pertama adalah, ini adalah hard truth yang menurut gue. Yang pertama adalah, kalau misalkan lu mau mengubah company condition lu atau kondisi perusahaan lu gitu ya, mau itu personal atau udah ada timnya, udah mutlak lu harus ngubah apa yang lu lakuin. Udah mutlak. Karena kalau misalkan lu kembali misalkan ke tahun 2018 gitu ya, day to day lu sama day to day lu sekarang bedanya kacau kan? Kacau. Beda banget kan? Mungkin jelasin deh dulu tahun 2018 lu ngapain sih datang kantor terus sampai pulang tuh lu ngapain sih gitu loh. Sebenarnya awalnya aja tuh yang minta untuk punya kita rent space lah ya, rent kantor itu tuh adalah Augie. Gua di titik yang karena melihat isi rekening, jadi gue kayak gak usah dulu deh. Sebenarnya kayak gitu. Cuman gue orang yang lumayan suka debat dalam arti maksudnya kayak gue akan terima insight lu. Gitu. Gue akan terima pendapat lu. Mungkin di waktu itu gue nggak langsung bilang iya, tapi udah gue pikirin matang-matang dulu aja. Bener apa enggak. Dan gue tipikal orang yang suka untuk dibanding gue debat, gue kayak coba aja dulu, gitu. Coba aja dulu gitu, kayak silahkan gitu. Akhirnya ya udah, Augie mendapatkan satu space itu gitu ya. Di situ kayak 6 bulan awal tuh sebenarnya kita kayak nggak terlalu butuh kantor, sejujurnya gitu. Tapi ternyata akhirnya setelah 6 bulan itu yang gue dapetin adalah chemistry sih. Benar. Chemistry dalam arti ya udah akhirnya kita akan mungkin karena memang harus banyak kerja sama gitu ya. Betul. Kerja barengan as a team gitu. Jadi udah dapet chemistry-nya gitu. Udah tau lah misalnya kayak gua tuh orang paling gampang miss-nya di mana. Lu juga gampang miss-nya di mana, atau kita tuh awal hire itu adalah graphic designer dan editor ya. Itu dua posisi yang pertama kali kita hire gitu. Dan ternyata ya komunikasinya jauh lebih baik. Benar-benar jauh lebih baik. Jadi kalau kembali ke pertanyaan lo yang awal adalah kita tuh dulu awalnya aja
kenapa beda banget sama kayak sekarang. Itu juga dulu nggak ada jam masuk kantor. Nggak ada. Ya, suka-suka aja gitu. Karena mungkin ya apa ya, klien retainer cuma 2. Itu juga nggak heavy. Gitu kan, kayak dulu kayak nggak ada KPI apa-apa. Yang penting estetik. Ya kan, lebih ke situ sebenarnya. Jam baru masuk kantor ada yang datang jam 11, ada yang jam 1 gitu. Jam 4 sore kita main PUBG Mobile. Itu bener banget sih. Oh itu chaos banget sih. Gue ngerasa kalau sekarang bayangin ya, goblok banget kita dulu main PUBG itu seharian. Dan lebih tepatnya itu gue ngajak. Iya. Kayak misalkan nih kita lagi habis makan, tiba-tiba dia ngomong segame kali. Sekantor langsung segame dan sampai maghrib tuh. Iya itu dulu ya, itu inisiasinya adalah gue karena gue dulu suka banget main PUBG Mobile. Asli. Jadi dulu social media content planner CD itu adalah gue yang mikirin semuanya. Terus gue ketika stuck gue akan tutup laptop gue ambil HP, earphone, segame kali. Kayak gitu. Serentak satu kotak itu 4 game. 4 game. Ya, berhabis itu udah baru selesai kerja jam 8 jam 9. Kita makan pesan McD, Indomie dan lain-lain. Asli. Ngobrol-ngobrol baru pulang jam 12:30. Besokannya gitu lagi. Pulang lagi. Begitu terus kayak gitu. Sampai akhirnya ya nggak tahu lah ya, mungkin God's plan juga, Tuhan baik sama gue dan Augie. dikasih kerjaan, gue sendiri datang jam 8 jam 9 nggak ada orang. Mau ngamuk juga nggak bisa, orang emang gue yang bikin culture segame kali. Nggak bisa lah. Ya udah akhirnya dari situlah gue bilang sama lu nggak bisa. Little bit jadi lebih kaku. Ya, maksudnya dalam lebih kaku dalam arti ya ada jam masuk jam pulang. Lebih ke korporasi sedikit. Ada culture yang berubah dan sorry to say memang ada anak kantor kita yang pas itu akhirnya resign karena kayak Kreatif Era udah gak asik. Iya gue inget. Kreatif Era udah gak asik mas, udah jadi korporasi banget. Gue tuh cari kantor yang begini. Gue diem pas kata-kata itu, pas pulang gue di jalan gue mikir kayak gak apa-apa udah gak asik tapi gue cuan. Betul. Ini pertama kali lu ceritain ini di publik ya. Bahwa kita yang kelihatannya produktif banget, buset dulu kita segame terus. Iya kan. Even pas pindah ke kantor ini juga kita belum seproduktif sekarang. Betul. Gue belum gue masih ngerokok, gue inget banget. Dan itu kan kita gak boleh ngerokok di dalam. Gak boleh. Ya gue gak suka juga. Misalnya ruangan tertutup full ngerokok. Sebat dulu kali. Gitu kan. Sebat. Udah sore. Itu latar belakangnya. Jadi teman-teman kayak kemarin ada yang DM gue juga. Kayak bilang gue bikin lagi ngerintis nih Creative House gitu ya. Terus dia bilang kok gak ada klien, gak ada exposure segala macam kan. Jawabannya simple sebenarnya. Lu harus ngubah apa yang lu lakuin. Itu doang. Karena seketika kita ngelakuin ngubah apa yang kita lakuin, soalnya nyadar apa gak nyadar, kita langsung berubah outcome-nya. Betul. Berubah total kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang gue bayangin kayak dulu pas di kantor Gubuk tuh, kalau kita lakuin sekarang lagi bener-bener kismin, nggak ada kerjaan sama sekali gitu loh. Sekarang udah beda banget kan. Hari lu udah expected gitu loh. Hari ini syuting podcast, nanti ada ngurusin duit kan jam sore-sore. Jadi ya lu harus ubah aktivitas lu untuk ngubah company-nya. Ya sejujurnya gue sekarang lagi di titik dimana menurut gue 5 hari kerja gak cukup. Asli. Jadi fun fact adalah gue berapa kali itu gue udah 2 minggu kemarin dan 2 minggu lalu gue izin sama lo kan, gue bilang gue WFC deh, gue bilang gitu sama cewek gue. Gue WFC. Fun fact adalah kita jadi ke relationship nih. Gue dan dia lagi sama-sama di titik sibuk. Kita WFC kayak gak, sejujurnya pertama udah 2 kali ini kita gak ngobrol. Jadi gue fokus dengan kerjaan gue. Dia fokus dengan kerjaan dia. Abis itu dia lanjut kemana, gue lanjut kemana. Udah selesai sampai situ aja, gue bilang kayak gitu. Gue lagi di titik dimana menurut gue, buat yang kayak tadi ada yang DM lu kayak gitu ya. Karena gue sempet nge-list down gitu kayak, lu coba list down sekarang yang lo lakuin tuh apa sih? Effort yang lu tuh sampai mana gitu. Abis itu lu tinggal coret yang mana yang gak works. Menurut gue kayak gitu. Bener. Kalau dan ketika itu lagi works, kan misalnya ada 5 poin lah yang contohnya udah lo lakuin. Kalau taunya works cuma 2, lakuinnya 2 itu dulu. Sambil lu carilah sisanya bisa ngapain gitu. 100% setuju. 100% setuju. Ya ini kayaknya poin 1 simple kedengarannya. Tapi ini bener-bener lu lakuin ini aja berubah kondisi lu. 100% berubah. Dan cobalah buat culture productivity sih menurut gue. Dalam arti gini, dulu kan juga kita agak ada di masa waktu yang kayak ada jam kantor, kita balik ke situ. Tapi kayak ya gue gak terlalu strict terhadap itu. Tapi yang perlu dirasakan dan dipikirin itu adalah gara-gara tuh pas itu misalnya gini, gue udah datang dari jam 9 gitu. Gue udah mulai produktif dari jam 9.
Sedangkan lu datang jam 11 gitu misalnya. Lu datang jam 11. Gua ada delay time dari jam 9 sampai jam 11. Padahal tuh sebenarnya kalau ketika lu datang sama-sama jam 9, itu problem itu selesai. Iya. Tapi gue nunggu lu sampai jam 11. Sedangkan jam 11 nanti kita keburu ada sesuatu lagi. Ada apa lagi. Delay time itu yang menurut gue jadi satu, lu mau mikirin ke yang lain jadi gak bisa. Jadi akan ngerembet kemana-mana. Iya. Berarti intinya kayak nge-sync culture-nya gitu kan. Iya. Karena kadang-kadang kan mostly kreatif itu kerja semaunya. Iya kan ya. Pokoknya lembur lah sampai malam gitu. Gue sih paling anti sih. Karena ya gak sehat juga buat lu nya gitu loh. Sekarang kita punya waktu banyak kan. Gue punya anak, punya waktu cukup lah banyak gitu loh. Malam-malam bisa main. Dan gue mendingan kayak gini daripada hari-hari lu random. Ya kan. Lu kesana sibuk. Padahal ya sibuk doang tapi gak produktif. Setuju. Kayak gitu. Oke, itu yang poin nomor 1 ya. Panjang kalau dibahas sampai habis. Tapi intinya lu harus ubah nasib ya. Lu harus ubah apa yang ngelakuin. Setuju. Kayak gitu. Itu yang nomor 1 guys. Nomor 2 adalah. Ini berat nih buat gue ngomong. Karena ini bener-bener fakta menurut gue. Tapi terserah kalau misalkan menurut orang lain enggak. Ya menurut gue kayak gini. Menurut gue itu ya. Di bisnis. Di kreatif bisnis. Itu landscape-nya tuh gak fair. Jadi unfair semuanya. Maksudnya apa sih? Untuk orang kayak kita misalkan bikin kreatif bisnis di kota Jakarta, lulusan dari kampus mana, bikin di sini, itu bener-bener nasibnya bisa beda total. Sama kayak misalkan di kota lain yang mungkin kayak internetnya masih lambat misalkan, padahal dia jauh lebih pintar gitu loh. Jadi unfair, bener-bener nggak fair. Dan menyadari bahwa waktu kita lihat gila nih kompetitor kita nih bisa maju banget ya, bisa ini ngelakuin itu segala macam. Setelah lu list, ternyata ownernya ini gila, followers aja udah mau 1 juta. Betul. Iya kan? Sehingga lu gak bisa bener-bener kayak ngelihat kompetitor lu tuh semata-mata atau mentah-mentah nih head to head, enggak. Karena dia bener-bener kayak 1000 tahun lebih maju daripada lu. Sehingga lu harus ngelakuin apa yang kompetitor lu itu gak lakuin. Ngerti gak sih maksud gue kayak gitu loh. Jadi intinya di landscape ini tuh semuanya unfair lah gitu. Nah ini gue lanjut aja ya ke nomor 3 karena ini berhubungan Nah gue lanjut nomor 3, lanjutannya itu adalah jadi lu harus nge-identify your unfair advantage lu gitu loh. Ntar gue akan kasih ke Dias ininya, maksudnya unfair advantage itu apa. Jadi intinya setiap orang itu pasti punya unfair advantage atau kayak kelebihan yang sebenarnya gue punya lu gak punya. Bisa duit, bisa network, bisa skill, bisa posisi, bisa ya location, apapun itu loh. Dan waktu itu gue sama lu nyadar bahwa oke, kita gak punya advantage di duit misalkan. Tapi advantage kita adalah misalkan kayak di tenaga. Udah gue gas aja project apapun. Kayak gitu kan. Nah mostly creative workers mungkin gak bisa nge-identify unfair advantage mereka. Sehingga ya mereka ngerasa ketinggalan mulu. Karena lu gak nge-utilize advantage lu. Betul. Gitu loh. Karena pasti menurut gue pasti bener-bener ada apa ya. Setiap orang atau setiap company pasti ada advantage-nya masing-masing. Asli bener. Kayak gue ngasih contoh. Tapi gue kalau sebut nama sensitif banget ya. Beberapa orang di kantor ini kan ada yang resign dan nge-build atau ya bikin agensinya sendiri kan. Ada banyak, lebih dari 1 gitu loh. Tapi kalau misalkan gue boleh jujur mungkin ada yang jalan tapi ada yang gak jalan. Nah dari pandangan gue sebagai orang yang pernah kerja sama dia adalah karena yang gak jalan itu dia bener-bener ngekopas orang lain punya gitu loh. Padahal kalau misalkan gue jadi dia, lah lu kan bagusnya di sini cuy. Mendingan lu. Kenapa lu gak monetize yang advantage lu kan? Iya, padahal maksud gue, lu kalau misalkan nge-monetize yang ini nih, skill yang jago ini nih, meledak lu sumpah. Lu malah ngikut-ngikut gue gitu loh, yang lu gak punya, atau ngikut orang lain gitu loh. Susah menurut gue, gak bisa. Kayak gitu, dan itu berlaku juga ke kita kan Kita gak ngelakuin apa yang kompetitor kita lakuin blindly gitu. Even podcast kayak gini, banyak company bikin podcast kan, hampir semua. Tapi kita baru bikin podcast tahun 2024. Iya, dengan alasan ya karena mungkin kita baru ready, baru ada duitnya buat bikin kayak gini. Jadi ya pelan-pelan gitu sih. Gue mau nanya ke lu Sel, buat apa namanya kayak advantage yang orang kadang-kadang gak sadar dia punya. Lu ada ini gak Sel, cara gimana caranya supaya kayak si orang ini atau lu tuh bisa nemuin ternyata gue jagonya di sini gitu. Ketimbang ngikut-ngikut doang Sel. Oke, sebenarnya kalau itu balik lagi ya, itu lu mau dari sisi running company-nya atau job desk-nya dulu nih? Kalau gue mungkin kita start dari job desk dulu. Dari job desk ya. Kalau dari job desk, gampangnya gini sih kalau dari gue, karena ya maksudnya kita dari topik-topik awal kita juga dan beberapa viewers insight gitu tahu kita sering cerita lah kalau kita dulu itu adalah freelancer gitu. Tapi
kenapa tuh gue go into dari yang lu ajak kita jadiin PT deh kayak gitu. Iya. Karena gue tahu gue sebagai freelancer fotografer gue nggak sejago itu. Oh iya. Gue nggak sejago itu. Oh lu sadar? Gue sadar. Oke. Gue sadar gue nggak sejago itu. Banyak freelancer yang lebih jago dari gue. Iya. Foto-fotonya jauh lebih bagus dari foto gue. Iya. Kayak gitu. Gue cuma menang hoki, network gue menurut gue banyak. Sumpah bener banget. Gitu dong. Dan entah kenapa God's plan-nya gue dipertemukan sama lu yang kayak yaudah aja gitu. Kayak soalnya nih tapi mau foto bareng gue video bla 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 bla. Kayak gitu aja. Tapi dibilang juga gue berteman baik juga. Maksudnya gue bisa berteman banyak orang baik itu juga. Enggak juga. Tapi entah kenapa hokinya begitu aja menurut gue. Iya. Jadi karena sebenarnya tuh awalnya dari triggernya itu. Dari situ. Tapi karena gue gak tahu subjektif atau enggak. Tapi di pribadi gue adalah menurut gue untuk manajemen gue baik. Iya. Gue lebih advantage gue lebih ke di manajemen. Setuju. Dibandingkan untuk gue sebagai manpower. Oke. Dalam tanda kutip seperti itu gitu. Jadi pas kita mau jadi perusahaan dan lain-lain gitu, gue honestly gue jauh lebih seneng karena menurut gue kayak gue bisa deh untuk gue lebih bisa perform dibandingkan gue sebagai manpower. Setuju. Atau enggak gue berdiri di kaki gue sendiri sebagai freelancer. Kayak Setuju. Gitu. Ya balik lagi ke sampai ke sekarang juga gitu kan. Kayak kemarin kita syutingan apa dan lain-lain, gue mendingan repot di situ gitu. Lu akan lebih repot di kreatifnya jadinya. Betul. Gitu. Ya udah kita mempunyai advantage masing-masing kayak gitu. Yeah. Dan udah menjadi terkategori juga. Misalnya kayak anak-anak datang ke lu lebih ke soal apa, datang ke lu lebih ke soal apa. Betul. Kayak gitu. Gue 100% setuju sama yang lu sebutin. Dan balik lagi, tadi itu untuk di job desk, untuk di company gitu ya. Kita punya services banyak kayak gitu. Tapi kalau tanpa disadari dan yang terjadi adalah yang kita jual sejujurnya itu aja kok. Yang kayak top 2 kayak gitu. Kenapa? Si agency di pick. Oke. Gue gak tahu sih tapi gak apa-apa. Yang lupa pesan pas meeting di SCBD. Oke. Digital imaging dan fotografi mereka itu bagus banget. Oke. Gue berani aku itu. Oke. Lebih bagus dari kita. Iya. Tapi ya udah. Dibilang kita bisa. Iya. Tapi menurut gue lu lebih mastering terhadap itu. Setuju gue. Kita lebih terhadap di video production nomor 1, yang kedua social media management. Itu aja kita jual terus-terusan. Iya. Itu orang emang itu advantage-nya kok. Kayak gitu. Beda gue gak tahu. Mungkin ada company yang bisa lu advantage di 5 hal. Aja semua ya. Gue bilang gitu. Tapi kalau ditanya ada yang mau datang, Mas Ansel kita mau buat KV, bisa. Gue bilang gitu. Bisa kok. Tapi sebenarnya dalam hati gue, kalau untuk klien datang ke yang sana, dia lebih mastering dibandingkan. Lebih bagus pasti. Iya. Tapi kalau video, gue berani adu. Iya. Gampangnya tuh kayak gitu. Iya. Jadi yang pertama emang services lu kalau bisa banyak. Yang kedua adalah jualan memang yang advantage lu banget. Betul, itu anjir gokil, itu beneran sih. Yang lu jelasin barusan itu apa yang gue maksud, bener apa yang gue maksud. Bahkan sekarang pun kita lagi, itu self awareness ya. Yeah. Sekarang pun ini kita juga lagi di titik dimana kita aware bahwa kita nggak jago misalkan ya kreatif lah misalkan. Gue mungkin lebih di kreatif side dari dulu, tapi gue tahu limit gue. Gue belum pernah kerja di agency loh, belum pernah gue sama sekali. Tapi gue ngerti film, sinematografi, teknis ya. Itu gue ngerti. Sehingga gue sadar nggak bisa ketika kita mau nge-pitch ide, kita butuh orang yang benar-benar pernah kerja di suatu agency yang jauh lebih gede daripada kita. Dan mau nggak mau kita harus bisa afford orang itu, dan dia harus kesini supaya apa? Transfer knowledge ya kan. Dan itu kejadian sekarang. Untuk naikin standar juga. Untuk naikin standar. Dan hari ini pun kita habis interview juga kan. Orang yang juga oke juga gitu loh. Dan itu semua kita lakukan karena gue sadar itu bukan advantage gue. Advantage gue mungkin di hal lain gitu loh. Sehingga lu harus ibaratnya nih puzzle lu harus lengkapin. That's why makanya kita butuh tim. Nanti gue bahas lagi di next episode karena itu panjang juga. Yang Hansel bilang barusan itu contoh nyata yang dia lakukan. Dan gue sangat-sangat setuju. Kayak gitu ya. Jadi identify your unfair advantage. Karena kalau enggak mau lu jungkir balik, lu gak akan dapat. Tapi jangan takut ya. Maksudnya dalam arti gini, kayak tadi gue udah bilang, maksudnya jangan salah sangka. Lu nonton di episode sebelum ini, itu kan gue juga bilang gitu. Maksudnya kayak lu ada project yang bisa lu substitute juga. Maksudnya harus ada substitusi. Kayak tadi misalnya kayak sekarang kita bukan agency motion. Bukan kayak gitu. Banyak agensi lain yang lebih jago motionnya. Tapi apakah kita terima project motion? Kita terima. Hasilnya bagus. Kayak gitu. Tapi kita mastering terhadap itu jujur tidak. Kayak gitu. Jadi ya jualah yang benar-benar advantage lu. Tapi di luar dari itu tetap jualan nggak masalah. Karena terkadang
project-project yang bukan advantage lu bisa menyelamatkan lu. Benar. Seiring berjalan waktu kalau projectnya makin banyak kan banyak duitnya. Ya lu baru deh hire orang yang bisa menuhin puzzle itu. Itu sih kuncinya. That's why makanya kalau lu solopreneur agak susah buat lu bisa nge-complete semua puzzle-nya. Lu akan butuh bantuan orang lain. Itu udah mutlak menurut gua. Gokil, itu yang nomor 3 ya. Baru 3 aja udah lama banget ini. Gue lanjut ya. Yang nomor 4 ini adalah persis banget apa yang kita sedang lakukan sekarang. Yaitu adalah lu harus nge-explore things dan lu harus nge-double down what works. Jadi ketika lu nge-promote kerjaan lu, mainin sosmed, bahkan nge-tweak tim, atau kayak gue itu project management gue pakai apa ya? Gue pakai Trello atau gue pakai Ganchart di Excel atau gue pakai Notion, gue coba-coba semua kan. Coba semuanya, dan kalau misalkan nggak works tinggalin. Tapi kalau misalkan itu bekerja dengan baik, lu langsung suntik steroid ke sana. Kayak gitu. Itu berlaku di semuanya. Salah maksud gue bukan cuma di marketing doang. Karena kan ini judul topik ini kan adalah gimana caranya get ahead 99% waktu itu lo kan. Lu harus benar-benar inject steroid ke hal yang benar-benar bekerja dengan baik. Betul. Kayak gitu. Lu mungkin dari operasional ada nih. Gue share dari marketing dulu ya. Boleh. Lu tahu nggak Creative Era itu dulu ngepost di Instagram itu selalu portfolio based portfolio gitu kan. Sekarang seiring berjalan waktu, buset itu yang ngeliat cuma 100, cuma 200 reelsnya gitu loh. Tapi sekarang gue mencoba membuka mata untuk kayak ayo guys, kayak kita bisa dapetin exposure dengan Insights Podcast, dengan nge-breakdown kita punya production, dengan macam-macam lah gue coba. Dari 10, 9-nya gagal soal. Lo tahu sendiri kan, gagal semua. Dan gue akhirnya ya udah, mana yang jalan? Ternyata ini jalan ya surprisingly kan. Ini jalan nih yang nonton banyak, kita dapat 12.000 subscribers gak sampai 2 bulan kayaknya. Cepat banget gitu loh. Lo tau apa yang gue lakukan kan? Gue langsung ibaratnya langsung nge-komersialin ini. Kita langsung naikin kualitasnya, kita perdalam bahasannya, quality audionya, semuanya gue double down. Tapi yang gak works gue tinggalin. Betul. Kayak gitu kan. Nah operasional deh Sal, lu kan lebih ke manajemen nih. Ada gak sih di kita? Coba lu pikir yang kita udah coba ini gak berhasil sampai sekarang akhirnya kita pakai tuh cara itu. Terserah lu sih mau apa yang lu udah explore dan akhirnya sekarang kita bener-bener fokus banget ke cara itu. Sebenarnya gini, ini sebenarnya dari perjalanan waktu aja sih. Dulu itu kan, dan kita pernah ngomong juga di podcast kayak ya udah kita membesarkan nama kita aja, biarin kayak lu bilang lah pas itu kita bikin taman bunga sebagus-bagusnya, nanti biarin kupu-kupu yang bakal datang aja kayak gitu. Sekarang kita tetap melakukan itu yang pertama tetap, tapi yang kedua sales team kita sekarang udah terbentuk dan jalan kayak gitu. Dapat banyak insight juga, karena jujur aja maksudnya honestly gitu ya, gue dan Augie tuh nggak main LinkedIn, nggak ya karena ini kantor pertama gue. Gue gak pernah full time dimanapun. Gitu. Oh bener banget, gue ngerti maksud lo. Gue gak pernah full time dimanapun, jadi kalau buka LinkedIn gue jujur jelek. Profil gue jelek. Ini orang karirnya jelek banget sih gitu. Karir gue jelek banget dari lulus udah di sini kayak gitu. Jadi gue connection di LinkedIn gue juga dikit. Gue gak nge-add karena gue awalnya malu. Ternyata itu biasa aja ya kalau di LinkedIn nge-add kayak gitu. Itu seperti itu. Malu gitu ya. Kan gue pikir kayak Instagram gitu kan, ternyata tidak. Gitu. Dan akhirnya gue baru tahu dari dia kalau ternyata banyak juga yang open pitching atau open tender di LinkedIn. Gue gak tahu itu orang brand atau orang procurement yang mungkin mager nge-reach out. Jadi mendingan dia opennya di situ, banyak yang nge-share, banyak yang ini, ya udah gitu. Jadi sales team kita gitu baru ngomong kayak, Mas mau gak join ini gitu. Lu dapet dari mana? Gue bilang kayak gitu. Oh ya dari LinkedIn. Terus gue kayak oh ada. Oh ada toh, gue bilang kayak gitu. Ya udah, jadi untuk dari sisi sales dan leads pun itu ya kita coba double down itu. Kayak gitu. Dulu door to door, DM nggak works kan. Sampai ada LinkedIn kayak sekarang ini, pas bekerja dengan baik malah sekarang jadi mandatory kan. Betul. Jadi ya, dan ini juga kalau dulu kan kita daftar menjadi list vendor di procurement itu karena kalau di approach aja. Benar. Sekarang ya gue bilang sekarang ya udah apa data yang lu punya atau lu bisa coba cari gitu, ya udah daftarin aja dulu semuanya. Mau ada project nggak ada project, lakuin aja dulu semuanya, gue bilang gitu. Masalah dipanggilnya kapan nggak ada yang tahu. 100% setuju. Sama ini yang gue baru kepikiran sekarang Sal, tentang project management.
ada episode tentang project management sebenarnya. Gue selalu ngomong kayak gini ya, karena emang beneran udah ada. Kita akan syuting next week. Adalah, lu tau gak sih project management kita itu bener-bener trial and error kacau banget. Kita udah pernah nyoba A, B, C gak work sampai sekarang. Fun fact ya, Creativera itu kita gak pakai project management tools. Ya udah gue unsubscribe. Udah kita biar jutaan akhirnya kita unsubscribe. Kenapa? Karena budaya kerja kita lebih terkontrol. Kalau sesimpel kita konven aja gak apa, tapi yang penting kita pakai Excel. Maksudnya tools itu bukan tools berbayar gitu loh. Kita cuma pakai sheets di G-Sheets doang. Dan itu udah sangat mewakilkan semuanya. Jadi ada dashboard, timeline segala macam. Kita ngerjain apa cukup loh buat kita. Karena mungkin size kita orangnya masih nggak sampai 100. Betul. Ya. Untuk yang ini internal ya. Internal. Untuk internal ya. Kalau yang ke klien itu ya pakai. Iya, ada beberapa software. Cuman kita internal nggak. Dan kadang-kadang gue ngerasa, lah Sal, kita orang segini banyak, kok kita kayak nggak pakai Notion ya, nggak pakai ini ya. Ternyata pas pakai Notion atau apa tuh malah menyusahkan. Karena nggak semua tim di sini itu se-high tech gitu. Pertama terus terang jujur aja gue. Sama kadang-kadang itu tuh jadi wasting time karena lu kebanyakan nyatetnya ketimbang kebanyakan kerja beneran ya. Betul. Sehingga sekarang kita project manajemennya lebih di titik dimana project manager, account executive ngejadwalin semua production dan semua post-production segala macam. In between jadwal itu ya kita lakuin aja. Iya kan? Nggak peduli jam segini harus kelar apa, yang penting di hari itu kita ngerjain itu. Wah, productivity-nya naiknya cepet banget sih. Jauh. So, explore things yang banyak. Kalau misalkan nggak jalan ya udah lo tinggalin aja. Jadi nggak usah kayak gue kan sempet kayak mikir kan, lah kita kok nggak pakai Notion, gue rasanya kayak mundur gitu loh. Kayak anjir, perasaan gue udah kecap-kecap tentang Notion, sekarang nggak pakai lagi. Tapi ternyata jalanan kayak sekarang. Ya gue harus legowo dengan fakta itu. Kayak gitu sih. Bukan kita nggak mau adapt sih, kita udah coba adapt, ternyata nggak fit in. Iya. Gitu kan sebenarnya. Iya, itu. Iya. Mungkin nanti akan cocok di titik tertentu. Iya. Tapi sekarang belum. Gue malah nyusahin gitu loh. Buat gambaran mungkin gini ya, kita punya account eksekutif pakai Notion gitu loh. Pas kita pakai Notion, setengah hari dia cuma ngisi Notion doang. Assign ini, assign itu. Tapi nggak yang nggak ngerjain ini. Ariel juga ngerasain kan. Gue minta update Notion, tapi kayak Ariel setengah hari cuma ngisi Notion doang. Sedangkan kayak mendingan Ariel syuting atau apa lebih produktif kan. Mungkin Ariel juga ngerasain gitu. Jadi gue hapus Notion karena ternyata bukan orangnya. Tapi emang sistemnya nggak bisa. Even gue pun nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, itu nomor 4. Yang nomor 5 adalah, ini sebenarnya agak filosofi ya. Jadi intinya kalau misalkan lu ngeblame eksternal faktor terus, lu bakal selamanya didikte. Jadi maksudnya tuh CDA itu dulu kita selalu suka ngerasa didikte sama klien kita terus terang. Misalkan kita pitching terus kayak kita nggak masuk gitu ya. Kita ngerasa kayak anjir nih kliennya gini nih. Kliennya mah gini-gini. Enggak, lu aja jelek. Lu aja yang sebenarnya jelek. Kita suka dulu kayak gitu kan. Sekarang kita kalau nge-pitch idea atau segala macam dan kita nggak masuk, oke guys, kita pasti kurang nih bagian ini. Jadi lebih tahu diri gitu loh, nggak usah sok jago gitu loh. Karena fun fact yang kemarin kita Mas Arel, Mas Beng Beng sudah Reki, itu kan kita nggak menang tuh. Sedih sih gue itu. Gue sedih sih itu nggak menang. Kayak sedih weekend. Maaf ya guys ya, itu nggak masuk. Gue maksudnya itu jadi evaluasi gue itu karena orang brandnya lumayan ekstrovert sih, karena dia kayak langsung telepon gue apa dan lain-lain gitu lah, lumayan akrab lah gitu. Jadi gue tuh bener-bener nanya, Mas BTW kalau gue boleh tahu, gue bilang gitu, gue tuh kalahnya di mana, gitu, dari sisi mana kayak gitu. Karena ya kalau dibilang budget, gue udah di under plafon lu juga jauh, bener kayak gitu. Ternyata dibilang miskom juga enggak, tapi ya mungkin ya masuk ke kategori miskom lah. Itu jadi dia minta KV dummy gitu ya. Iya, oke. Gue berpikir karena ada kata-kata dummy tuh jadi ya gak usah semuanya. Berpikir gitu, oh ternyata harus semuanya. Iya. Gitu. Jadi tapi ya memang dia gak gamblang juga sih tulis untuk semuanya dan di briefing pun juga gak ada. Jadi cuma ada kita butuh KV dummy, dah sampai situ aja. Yoi. Jadi ya memang banyak external faktor sih. Iya. Cuman kita gak nyalain mereka tuh ujung-ujungnya, beda banget. Kita malah sosok kita lebih teliti nih, harusnya gitu. Karena dia tuh sampai terakhir tuh chat gue tuh sampai ngomong, Mas tenang aja, tenang aman, kata dia gitu. Nanti kalau di pitching selanjutnya Creativera pasti diundang. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak ya oke. Iya. Abisnya lebih gede lagi ya Mas project. Amin. Itu penting ya, soalnya
sebenarnya kayaknya ini apply ke ini ya Sal. Fun fact, ini penontonnya tuh kadang-kadang bukan kita doang Sal. Kadang-kadang ada desain interior, ada yang punya restoran. Iya, ada yang punya restoran dan kadang-kadang apalagi restoran owner gitu ya. Kadang-kadang gue nggak ngeblame sama sekali ya. Cuman kadang-kadang kita bikin nggak laku, kita bikin. Yang lu salahin tuh justru customer gitu loh. Lidah lu aja kurang ini. Enggak, makan lu emang gak enak gitu loh. Nah itu kadang-kadang kita sebagai business owner tuh suka nggak rela buat ngakuin kalau emang service lu jelek gitu loh. Jadi lu harus nyalain, lu ngaca lihat sendiri gitu loh. Semenjak Creativera punya pemikiran kayak gitu, itu bener-bener nge-boost salesnya lumayan banget gitu loh. Karena kita bener-bener pelajarin apa yang lu mau, oke, gue akan coba turutin gitu loh. Gitu sih, jadi jangan nge-blame external factors. Kalau enggak lu bakal terkontrol. Betul. Gitu sih. Ini berlaku buat semuanya nih, buat kerja, buat apa segala macam. Number 5. Nomor 6, gue baca nomor 6 ya. Lu kerja sekeras apapun itu gak akan ngebantu untuk growth. Untuk growth. Ini kan judulnya tadi gue remind lagi ya, gimana caranya get ahead kan. Orang mikir kayak gue harus kerja lebih keras kan. Gue rasa enggak sih. Dulu gue kembali ke tahun 2020 atau 2019 itu kayak gue kerja lebih keras daripada hari ini. Physically gitu loh. Kayak lebih keras, lebih ini segala macam. Tapi growth sekarang lebih bagus daripada tahun waktu itu. Karena gue ngerasa kita itu lebih bekerja dengan pinter gitu loh. Work smart. Gue tahu ini klise, tapi maksudnya work smart itu adalah kita selalu belajar dari learnings bener-bener literally kemarin. Creativera itu nge-produce video udah banyak banget kan, ratusan, dan kita pernah nge-handle video production dari 3 orang doang sampai 300 orang juga pernah gitu kan. Betul. Kemarin kita syuting sama Real Food FYI, itu total krunya let's say kayaknya 150-an ada harusnya. Kemarin itu gue exactly ingat, kemarin itu 173 orang. Buset. Pokoknya banyak lah, itu studio bener kayak rame gila kan. Sebutin satu error. Gak ada sama sekali cuy. Gak ada. Fun fact. Sejujurnya kemarin gak ada sih. Iya kan? Rel, kemarin kita syuting Real Food ada error gak? Gak ada error sama sekali. Gue bener-bener kaget. Kita produksi video segede itu kemarin dengan talent 50 biji. Gue direkturnya kan. Gue udah siapin mental gue fix ditai-taiin klien, gue fix ini smooth banget. Gak ada error sama sekali. Satu-satunya error ya paling gara-gara kita ngedirect anak kecil jadi ngaret sejam. Tapi ujung-ujungnya kita tarik lagi. Overall lebih cepat malah. Iya. Dan itu gue bener-bener kayak anjir kita smooth banget kerjanya gitu loh. Karena di 3 tahun yang lalu kita pernah produksi kayak gitu berantakan total. Wah, berantakannya bukan main. Iya. Nah itu adalah contoh yang gue maksud di poin ini. Yaitu adalah percuma lu kerja sekeras mungkin. Karena kemarin produksi itu kalau awal-awal pasti lu bakal capek mampus kan. Tapi kemarin gue gak secapek itu. Karena gue udah tahu titik mana yang gue mesti fokus, titik mana yang gue mesti delegate, titik mana gitu-gitu loh. Sehingga lu harus belajar dari small things yang lu kemarin kayak gimana. Kemarin kayak gimana gitu-gitu loh. Dan ini gak harus project yang segede kemarin, gak juga. Bisa juga. Karena jatuh itu kita treat ke semuanya sih. Semuanya Sal. Semuanya. Ke semuanya kok jadinya. Even kayak sales proses kita pun yang misalkan kayak udah deh ini nih kayak gini nih gak mungkin masuk. Udah kita yang penting datang aja gitu. Gitu-gitu sih. Jadi kita selalu belajar dari pengalaman yang kemarin. Kayak gitu. Sedikit demi sedikit lu perbaikin kan cara lo ini. Even interview aja Sal. Tadi lu bahasan interview di atas. Cara kita nge-interview orang hari ini sama dulu tuh beda banget kan? Beda banget. Total. Karena dulu, maksudnya kayak udahlah, kita ngelakuin itu ada satu proses yang sebelum assessment itu gue bakal quick call dulu. Iya. Kalau dulu tuh enggak. Iya. Jadi dari CV, gue tanpa quick call, gue langsung panggil kesini aja kayak gitu. Reasonnya adalah dalam 10 orang yang dipanggil jujur. Fun fact-nya ya, ini yang terhadap kita, gak tahu di company lain. Gue selalu ngomong gitu, kenapa? Karena nanti bisa ada yang gak terima. Dalam 10 yang dipanggil, mungkin yang bagus cuma 2. Sedangkan sekali interview 1 jam sampai 1,5 jam. Buset Hari gue habis, ya mungkin karena company kita masih kecil ya. Jadi gue masih banyak double job desk, gue bilang gitu. Jadi mendingan gue fullin di, ingat tuh pas tuh lu lihat aja di Google Calendar, ada yang sehari gue quick call kayak 8 gitu. Asli itu udah hilang sih hari lu. Iya, cuman ya udah. Gue mendingan gue habisin dulu di situ, yang gue interview ya dari situ cuma pilih berapa kayak gitu. Iya, itu contoh dari hiring. Ya kalau kita breakdown satu-satu, ya banyak banget. Banyak banget. Intinya lu sebutlah proses apapun yang paling cere, sekarang itu udah beda. Sama kita dulu ngelakuinnya gitu loh. Jadi kalau misalkan lu gak improve, even kayak 0,00 sekian %,
setiap activity yang ngelakuin, lu bakal di tempat yang sama. Udah Setuju. pasti. Udah pasti. Even cara kita nge-pitch sekarang, buset udah beda total sih. Dulu gue kalau ngeliat deck gue 5 tahun lalu, kenapa ya ini orang mau ya kayak gini ya? Tapi gue jadi tiba-tiba pop up di pikiran gue. Gimana? Kita sempat bahas sih, yang ada konten kreator ya. Content creator? Yang kontraktor jalan. Kontraktor jalan. Iya, yang kayak jalanan lobang nanti dia tambel-tambel. Buset. Broron ya? Iya. Wah itu mantep tuh orang tuh. Iya. Iya kan? Iya. Broron gokil gue Yang dia akuin. pakai uang dia apa dan Iya, gitu ya. iya, Maksudnya pas itu muncul di gua gini, FYI bokap gue itu adalah kontraktor. Iya. Kontraktor jalan dan bangunan. Gue cuma yang gue tahu adalah tender itu sekonvensional itu di mereka. Maksudnya beda dengan cara kita tender kayak Iya, gitu. iya, Sebeda itu. Pemerintahan lah apa dan lain-lain kayak gitu. Terus cara effort dia begitu, gue pas liat gue kayak bisa gitu ya. Gue mikir, gue nggak tahu. Honestly kan kita nggak kenal. Iya. Jadi gue nggak tahu apakah itu convert ke tender dia apa enggak. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi gue amazed dengan itu. Maksudnya, honestly kita di pekerja kreatif, gue kayak bisa ya. Mungkin kalau dia datang ke kita gitu kayak, bro gue punya company sipil bla 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 bla, marketingin dong. Ya gue gak akan ngelakuin itu. Asli. Kayak gitu. Maksudnya itu di luar otak gue sih sejujurnya. Jadi pas itu gue pengen ngomong ke lo, gila bisa kayak gini. Gue pengen ngomong kayak gitu ke lo kan. Jadi kayak keren. Wah one of a kind sih dia. Jujur keren sih gue follow. Atau sih yang director yang gue kirim ke lo. Wah please mention. Ya nanti ya taruh di sini ya. Gue honestly sejujurnya gue lupa namanya siapa. Oke. Gue lupa namanya siapa yang. Apa perlu kita injak sini? Iya. Bisa. Bisa kan? Menarik. Ya, itu gue sampai kayak karena selama ini kita hire director itu dari word of mouth. Iya. Sejujurnya kayak gue nanya ke agensi lain lah, ke temen yang di mana, kenalan siapa kayak gitu. Masih yang kayak gitu. Sedangkan gara-gara konten itu, gue bilang mau Gi ada project yang gede gak ya? Karena menurut gue sih dia kayaknya bayarannya mahal ya. Kalau project dia gede-gede semua. Jadi gue bilang mau gimana caranya gue mau kalau kita ada project gede pakai dia. Iya. Gue bilang gitu. Coba ya. Iya. Keren sih. Gue bener-bener ketawa sih. Itu lucu banget dan keren banget. Iya kayak gitu. Iya gitu. Oh ya? Oke. Nah ini udah ada referral nih. Iya. Oke mas nanti kita. Next episode dia nggak tahu deh. Semoga kita bisa kerja bareng ya. Iya. Menurut gue tuh keren banget. Itu yang creative workers jarang punya. Yes. Dia cuman diem doang. Tapi gak ngelakuin apa yang gak explore things gitu loh. Iya. Ya itu ya jadi ya. Jadi intinya ya, banyak orang gak mau explore. Pas explore misalkan kayak beliau gitu. Explore rame ya ngelakuin terus gitu loh. Betul. Karena itu akan dapetin list. Even kita pun jadi pengen kan kerja bareng. Gara-gara sesimpel konten kayak gitu gak ada jualan sama sekali. Kayak gitu so. Gue next lagi ya. Ini yang bukan yang terakhir nomor 7 lah. Sebenarnya gue bisa bilang. Yang nomor 7 adalah. Dari semua yang kita paparkan dari awal sampai tadi itu. Kayaknya gak semua orang gak ngerti sebenarnya. Ada aja yang kayak ya gue udah tahu kali gitu. Cuman yang bedain adalah. Ada yang bener-bener take action. Sama ada yang takut. Yang gue pelajarin adalah. Nomor 7 gue bacain dulu ya. Setiap goal yang lu punya itu require action sebenarnya. Yeah. Di Creative Era pun sebenarnya udah punya banyak plan tuh udah 1000 kali, banyak banget. Tapi yang kita lakuin sedikit. Sesimpel karena gue takut misalkan, ya kan. Bikin ginian, awalnya takut gue. Siapa sih lu Gisel? Yeah. Ya kan, ya pede amat tuh sosok menggurui. Ya makanya kita juga gak menggurui, kita cuma nge-share apa yang kita lakukan. Betul. Apa salahnya gitu kan. Tidak mengajari juga. Enggak, jadi bisa jadi salah juga. Tapi kita ngelakuin itu dan berhasil, siapa tahu bisa di copy. Bisa works di kita, bisa works di lu. Yang gagal pun kita kasih tahu gitu loh. Jadi pada intinya adalah, yang gue lihat ya, semua tuh emang serem banget. Betul. Tapi pas lu lakuin, ternyata gak seserem itu. Iya. Bener gak sih Sel kayak gitu? Apalagi kayak gini kan sifatnya publik banget kan. Lu nge-showcase muka lu, cara lu ngomong. Ya bego kelihatan bego, pinter kelihatan pinter. Nah itu kan takut awalnya. Cuman sekarang malah ternyata gak seserem itu. Karena ini relate juga kayak yang... karena kan lu bilang gitu ya, every goal require action. Iya. Awalnya kan kita juga tahun lalu ya. Tahun lalu kita pikir untuk ketika kita gabung ke company lain itu. Iya. Ya. Itu bisa nge-checklist goal gue dan lu. Iya. Untuk supaya this company bisa lebih besar. Betul. Lebih bisa dikenal. Iya. Bisa lebih masif lagi. Betul. Gitu. Dan gue juga berpikirnya kayak, wah bisa kenal ini, kenal itu. Pokoknya semuanya indah. Iya. Gitu. Ternyata dijalanin semuanya tidak indah. Iya. Kayak gitu. Oh ya udah, nggak masalah, gitu kan? Karena pas itu kita meeting lagi berdua, gue ingat banget kita discuss lama tuh. Kayak, yaudah taunya nggak works. Iya. Itu menurut gue salah satu
action yang karena udah dilakukan, jadi udah bukan planning lagi. Iya. Salah satu action yang kita udah lakuin ternyata nggak works. Iya. Dan ya udah nggak apa-apa kok. Iya. Sumpah nggak apa-apa. Dan terus terang ya, ini konteksnya adalah gini, kita kerja sama bareng, terus ujung-ujungnya gua memutuskan untuk nggak jadi. Dan itu berat banget karena udah ibaratnya udah banyak yang dilakuin lah, pindah segala macam. Effortnya udah banyak banget. Iya, gua ngumpulin tenaga buat ngomong ke Hansel, gua gak tau lo mikir gimana, tapi gua mau pulang, gua balik kesini lagi gitu loh. Itu berat banget. Tapi setelah dilakuin, gini doang ternyata. Gak apa-apa. Iya, lu cuma butuh kayak ya udah lu berani aja nekat gitu loh. Iya. Dan itu berlaku di setiap aktivitas lu. Betul. Bikin apa, bikin aja udah emang serem. Setuju. Gitu loh. Gue cukup yakin seiring berjalannya podcast ini, pasti ada aja yang gak suka juga kok. Dan pasti along the way juga bakal kayak apaan sih nih Augie, Hansel. Pasti akan ada. Pasti ada lah. Kayak emang mereka siapa gitu. Iya pasti akan ada. Udah. Dan gue sudah expect, gak masalah. Gue udah ngelakuin itu di TikTok juga kan. Itu udah kerasa juga. Dan gue ngerasa kayak gue punya perasaan kalau misalkan emang teman-teman ini cukup besar untuk ngejalanin aktivitas lu, kayak perusahaan lu udah gede banget, gak ada waktunya buat ngurusin lu. Iya kan? Jadi gue mikir kalau misalkan lu tuh omongin sama orang segala macam, ya berarti lu lebih gede dari dia, intinya itu aja. Makanya gue gak takut gitu kan. Karena setahu gue teman-teman di sekitar sini yang mungkin company-nya jauh lebih gede, gak ada waktu buat nonton ini juga. Gak ada waktu buat ngatain gue atau ngatain Hansel. Setuju. Gitu kan. Karena udah terlalu fokus ngurusin bisnisnya. Gitu ya, gue di sini mau bantu sesama kita aja gitu. Itu sih poinnya ya. Semua akan serem pada awalnya gitu. Tapi lakuinnya dulu. Kayak gitu. Makanya sekarang gue gas-gas aja. Oke, itu yang nomor berapa sih ya? 7. Nah yang nomor 8 adalah, ini agak personal sebenarnya. Terus terang ini dari gue, tapi dari lu gue yakin ada juga. Lu harus belajar untuk nge-ignore. Karena gak semua itu bakal percaya sama lu. Ini kan gue mau ngerimain lagi sekali lagi ya, biar kita gak kemana-mana ngomongnya. Lu kalau mau bener-bener get ahead dari competition, lu bener-bener harus berani untuk nge-ignore. Karena kalau misalkan lu punya visi tertentu ya, tapi kayak semua orang lu dengerin, ya udah lu bakal terkontrol sama situasi lu aja. Case dari gue, mungkin lu ada dari keluarga mungkin. Kalau case dari gue adalah justru ke tim sendiri. Gue sering ngomong sebenarnya dulu. Gak semua, even tim di Creative Era itu percaya apa yang gue omongin. Gak semuanya. Bahkan orang-orang yang gue sayang di sini juga gitu loh. Tapi mungkin sekarang udah mulai anjir berhasil lagi. Ngerti gak sih? Jadi kayak mulai ini. Tapi pada awal ya lu mesti sadar gak semua orang tuh percaya sama lu. Apalagi kalau misalkan company masih kecil kayak kita waktu itu kan. Sekarang juga masih merintis. Jadi kayak kadang-kadang itu gak bikin lu sedih gitu loh. Soalnya kadang-kadang gue kayak gue nggak tahu gue mau ini nih bikin ini nih, tapi kayak mungkin merekanya tim lu sendiri nggak percaya sama lu as a leader. Kayak gitu. Itu lu harus ignore dan lu harus percaya sama lu doang. Kalau dari gue ya. Sebenarnya ini pas banget. Ini hari BTW ini kita take hari Senin guys. Senin ya. Setiap hari Minggu gue tuh ke gereja. Jadi kemarin khotbah di gereja gue adalah. Kenapa gue bahas? Karena menurut gue banyak pengetahuan umum yang bisa di-share. Pasti. Jadi tuh gereja gue tuh setiap bulan tuh ada ini ada kayak topik kayak gitu. Pembahasan tentang apa. Setiap Februari itu adalah tentang relationship. Yoi, pas dong. Jadi ada relationship with God, sama pasangan, keluarga, semuanya. Sebenarnya menyambungin dari omongan lu itu adalah yang gue pelajari kemarin, yang gue dapat insight-nya gitu ya. Insight-nya. Insight. Keren banget ya. Itu lu harus punya barrier. Barrier. Dalam arti lu barrier itu ke semuanya ya. Lu punya barrier terhadap circle lu, ke temen lu. Lu punya barrier ke orang yang dikerja sama lu ini. Sama siapapun itu benar-benar semuanya itu harus ada barrier. Dalam arti kayak tadi lu bilang kayak gitu kan. Ya udah gak apa-apa. Gue akan put the barrier untuk orang yang bisa percaya sama gue. Oke. Kalau orang yang gak percaya sama gue, ya udah. Gitu. Gampangnya adalah misalnya gini. Lu jam berapapun telepon gue pasti gue angkat. Even gue lagi tidur pun pasti gue angkat. Kayak kemarin tuh. Iya. Pasti kayak gitu. Dias 10.30 telepon gue belum tidur, gak akan gue angkat. Gue punya barrier sama dia. Gampangnya kayak gitu. Atau enggak ya, yang gue gak terlalu kenal, ya udah di atas jam 8 itu akan ngeganggu waktu gue. Iya. Jadi untuk, tadi ini nomor 8 ya. Iya. Lu bener-bener bisa ignore itu, ya udah. Yang bener-bener percaya sama lu, yang bisa ngandalin lu, dan atau enggak sebaliknya, yang lu percaya dan yang bisa lu andalkan. Betul. Gitu. Nah kadang-kadang diri lu sendiri kan. Iya. Kayak gitu. Emang lu juga dulu pertama kali pas kita bareng-bareng juga lu gak expect kan kita bisa ngerjain A, B, C, D, gak expect.
kalau misalkan kitanya nggak believe sama yang kita believe, kita ngandelin orang lain ya udah lu bakal percaya aja. Betul. Even dari tim sendiri kan kadang, ya gue gak sebut nama lah ya soal, tapi kayak kadang-kadang kayak, wah kreatif harus kayak gini mas, harus kayak gini, harus gini. Ya kalau si itu mah kayak gini mas, gitu-gitu kan. Ya udah gue gak kayak gitu, cara gue kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti dalam jangka panjang gue ngebalap, ya itu cara gue untuk percaya sama diri gue sendiri. Kayak gitu sih. Ini agak dalam ya, di luar kerjaan banget nih. Tapi ini agak nambah dikit ya. Boleh. Karena tuh ada yang beberapa tuh komen gue baca gitu kayak kalau lu bilang soal ini adalah salah satunya tentang belief lah ya. Gue bahas tentang belief. Kenapa lu dulu belief sama gue kita mau partneran? Terus terang itu mainnya feeling banget. Feeling aja. Karena banyak yang nanya. Maksudnya kayak gimana proses kita bisa partneran dan kayak kenapa bisa chemistry yang begini. Gitu. Karena yang pertama adalah feeling dulu. Gue ngeliat feelingnya. Karena kan gue partneran pertama kali bukan sama lu doang kan. Ada yang lain lagi. Jadi gue pertama feeling udah pasti. Yang kedua adalah gue pernah bahas ini di podcast tetangga namanya Samandana. Gue ngerasa lu sama gue tuh punya background yang similar gitu loh Sal. Mulai dari background financial, background family, pertemanan, itu menurut gue mirip. Terus pas gue ngobrol sama lu, pas Startup World Cup tuh kita keliling kota. Di Bali. Iya di Bali. Gue ngerasa anjir ini orang pandangan terhadap hidupnya sama apa yang gue pandang terhadap duit apalagi gitu kan. Sehingga gue ngerasa kayak oke, kalau misalkan pandangan hidupnya sama, lu mau ngelakuin apa cenderung sama. Itu pandangan gue awalnya gitu loh. Gitu. Itu sih. Kenapa gue ngeliat lu kayak gitu. Itu gue setuju. Itu benar sih. Dan gue tuh bukan orang tipe yang planning yang panjang atau enggak gue kayak punya mimpi yang sampai gimana banget. Gue tuh gak terlalu yang sampai segitunya. Gue lebih kayak ya udah hari ini aja gimana gitu. Atau enggak kayak minggu depan sampai situ doang. Karena pas itu kenapa akhirnya gue tuh okein dari dia adalah mimpi dia tuh besar banget. Mimpi lu tuh gede banget. Walaupun gue gak tahu ya, Augie nge-pitch gue tuh jualan mimpi apa enggak kayak gitu. Gue gak tahu. Tapi ternyata itu bukan mimpi, itu buat sampai sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk menjawab itu aja sih, karena gue gak tahu kita bakal ada episode yang benar-benar partner atau enggak. Karena banyak yang ini ya lo harus trust your partner sih. Oke, boleh. Gitu. Ya. Ya gue setuju banget sih masalah itu. Jadi ya learn to ignore, balik lagi itu adalah skill yang penting banget. Karena gue juga bahkan ada beberapa mentor yang gue gak dengerin terus terang. Karena hidupnya udah beda banget. Financial background udah beda, family beda. Jadi kalau gue ikutin gue gak relevan sama sekali. Gue take advice dari orang yang menurut gue relevan aja. Dan gue mau kayak dia. Inti gitu sih. Oke. Dan gini yang nomor 9 ini gue bacain ya. Lu gak bisa escape dari suffer. Wah gila, ini sih bener-bener salah satu mentalitas di Creative Era dan gue sama lu yang gue sadari bahwa setiap hari kita lakuin itu ya itu menghadapi suffering aja. Karena gini ya, suffer itu kan ya pain lah ya, kayak pain lah gitu. Gue gak tahu bahasa Indonesia yang rapi gimana, sakit kan kayak ini banget lah, pain lah gitu. Lu kerja mati-matian misalkan kayak dapetin lu kerja sama klien yang udah deal gitu ya, itu pain, sakit juga. Maksudnya kayak capek, berantem sama tim, itu sakit juga. Tapi kalau misalkan lu gak dapet dealnya, itu juga sakit. Ngerti gak? Kalau misalkan lu sadar itu tuh dua sakit yang sama sebenarnya, sama-sama pain. Cuman bedanya lu yang satu pain kerja, yang satu pain karena lu gak dapet projectnya. Gue sih milih pain kerja. Jadi kebanyakan orang mikirnya kan kayak gue harus escape suffering nih. Mau gimana pun gue bikin bisnis, yang penting gue gak mau pain. Gue gak mau nge-kick orang, gue gak mau ditolak klien. Enggak, lu kerja juga sebenarnya lu pain. Kayak gitu kan. Dengan gue punya mentalitas kayak gitu, gue yakin lu juga, gue akan lebih legowo untuk kerja. Iya kan, kayak gitu. Ini gak usah jauh-jauh lah, Ini abis podcast ini juga kita mau dikata-katain sama klien kita. Iya kan, 20 menit lagi. Karena dia mau protes apa segala macam, itu kan pain kan. Cuman itu part of the job gitu loh. Anyway kita udah masuk juga kerja sama dia gitu loh. Painnya kita sekarang lagi rasain. Kalau gak masuk juga, ya painnya kemarin gitu. Jadi ya gue telan aja. Kalau menurut gue ini sih, emang bener. Gue setuju dengan lo. Kita gak bisa, menurut gue sih gak bisa keluar dari suffer sih. Gak bisa. Menurut gue. Gak bisa. Yang bisa itu adalah naikin pain level lu. Anjir, gokil. Pain tolerance ya? Iya. Yoi. Pain tolerance lu harus bisa semakin, ya lu nge-gym. Ya kan, ya dong, lu bench press 10 kilo sampai akhirnya lu bisa di berapa gitu. Ya itu kan pain tolerance lu pasti makin naik dong. Iya. Ya sama aja gitu. Jadi menurut gue yang nanti contoh kita mau meeting ini agak drain, tapi jujur gue bakal ya udah aja. Ya udah gitu. aja. Karena pain tolerance gue dan Augie
Iya, lumayan tinggi sih. Udah tinggi banget. Udah tinggi banget kalau buat klien. Betul. Dan itu nggak overnight ya. Iya. Ini gue terus terang ke lu ya, karena ini rasanya udah kerasa dari sekarang nih, karena belum habis ini kita call. Gue di titik dimana kayak, ya lu mau cabut lah udah, gue gak peduli lah. Lu kecewa, ya lu cabut ya udah. Masalah itu juga gak fatal banget, tapi ya gitu, udah legowo aja gue. Karena gue orang yang sangat-sangat, ini kok apa, gue bukan orang gengsian. Maksudnya kalau emang salah, gue kan ngaku salah. Iya. Kalau emang bener ya gue kan akan bener kayak gitu. Betul. Dan menurut gue bener kita mempunyai kesalahan kok di klien kita yang ini. Tapi yang gue sempat share sama lo kan, karena pas itu kliennya telepon gue bilang ini kayak udah subjektif deh. Ada. Gue ngeliatnya gitu, ini kayak udah subjektif deh. Jadi gue kayak ya sudahlah, kita udah tahu yang bakal kita hadapin tuh orang kayak apa. Betul. FYI kita pernah error lebih fatal daripada ini. Tapi gak tahu kenapa ini errornya cuma tipis tapi kayaknya heavy banget gitu kan. Ya itu udah makanan gue lah gitu. Gue udah gak mempan. Fun fact guys, intinya ya kita mau sekarang ngomong di podcast kayak gini pun sharing-sharing banyak, kita tetap melakukan kesalahan kok. Iya, benar-benar sedih juga gitu. Nggak semuanya happy, benar-benar transparan kan. Makanya kelihatan kan gue udah gak niat nih. Gara-gara aduh nih orang lagi, ya udah gitulah intinya. Cuman ya sudah lah. Iya. Nah itu nomor 9 ya, sangat-sangat penting. Jadi lu gak akan bisa escape suffer. Mau lu udah makin gede, lu akan tetap suffer, cuman lu makin jago aja nge-handle suffernya gitu. Mungkin kalau ini terjadi, hari ini terjadi 5 tahun lalu, nangis kali gue. Atau gini deh gampangnya, ini kan lokasi kantor kita ketiga ya. Iya ketiga. Kantor ini adalah pertama kali, di lokasi ini juga pertama kali ada anak kesayangan gue dan lu lah. Anak bintangnya CDA lah ya, yang resign. Iya. Di situ kan gue lebay banget kayak, aduh kenapa sih lu resign gitu. Gue sampai kayak, maksudnya di gue pribadi kayak, sangat menyayangkan itu. Iya. Tapi kalau sekarang kayak ya udah ya mungkin rezeki dia di tempat lain. Oh bener banget. Gua apa dan lain-lain gitu. Maksudnya kayak pas itu gue lumayan lebay. Bukan sakit hati sih, tapi kayak merasa kehilangan, takut gak ada yang bisa lebih baik lah apa gimana dan lain-lain kayak gitu. Bukannya sombong ya guys, enggak. Karena ada kok yang mau resign masih gue tahan tuh ada. Maksudnya gue coba tahan, tapi gue lebih akhirnya sekarang ke mental di kalau lu udah berani banting surat resign, berarti memang hati lu udah gak di sini. Iya, gak bisa paksa. Kenapa gue harus nahan lu dan lain-lain. Misalnya kayak kan banyak kan ada yang bilang kayak ya bosnya nahan karena mungkin naikin gaji apa dan lain-lain. Tapi kalau dari gue tuh ya, tapi hatinya udah gak di sini berarti. Iya. Gue mikir gitu. Iya, ngerti. Atau gue sangat yang paling objektif itu di pikiran gue, mungkin ada company lain yang bisa bikin dia jauh lebih grow daripada di sini. Dan gak apa-apa. Dan gak apa-apa. Bener-bener gak apa-apa. Jadi udah gak usah dibawa hati sih. Suffer tuh udah ada makanan sehari-hari. Gitu ya. Gue udah suffer sekarang gue senyum aja udah. Kayak gitu kan. Oke, itu yang nomor 9. Nah ini yang terakhir, kita hampir sejam gue rasa. Dan kayaknya ini sejam pas nih harus selesai. Yang terakhir ini adalah sebenarnya wisdom dari yang kita rasakan. Yaitu adalah semua itu takes time. Dan kalau misalkan lu persisten, lu yang bakal menang gitu loh Sal. Jadi pada intinya gini, mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini di Spotify atau di YouTube ngiranya kayak oh ini Mas Augie sama Mansel bikin ini terus kayak cepet juga ya, misalkan 3 bulan kita bisa dapat segini subscribers misalkan, atau kayak apa ya ada tawaran brand deal segala macam. Kita ada kan tawaran brand deals banyak, tapi ya masa kita juga kurasi gitu karena kita mau bagi value. Kayaknya overnight banget gitu. Cuman kalau misalkan nggak kelihatan, sebenarnya kita itu udah pernah ngerekam podcast dari bertahun-tahun lalu. Iya. Dari sebelum pakai mikrofon ini, even kita cuma pakai apa namanya Saramonic biasa. Kayak gitu doang kan. Kita bikin terus kayak pas kita tonton sendiri sampah banget nih. Kita hapus. Soalnya terlalu ini personal dan terlalu internal jokes semuanya. Internal jokes nggak jelas, bahasannya juga yang ngerti kita doang, gitu-gitu kan. Jadi apa yang misalkan teman-teman lihat di Instagram kita itu tuh betul-betul banyak banget errornya. Gini deh, lu lihat Instagram CDA ya, lu scroll sampai bawah, sesampah apa itu posan gitu kan. Yang gue nggak pernah hapus gitu. Jadi ya takes time semuanya. Betul. Gitu lah. Yang gue mikir kayak Sal ini cepat juga ya kita bisa dapat segini subscribers, tapi ternyata ini gara-gara error kita yang lama. Jadi kita tahu Sal. Setuju. Kualitasnya kayak gimana, apa topik-topik yang ini, thumbnail yang bagus gimana, apa yang orang butuh gitu. Dan apa ya, ini sekarang berapa tahun berarti kita? 2018, udah 6-7 tahun mungkin ya. Secara legal. Tapi kalau misalkan belum ya itu udah lama banget ya, udah 1 dekade lebih. Itu baru kerasa kita bisa tuai dikit-dikit tuh sekarang kan. Dan itu lama banget loh kalau lo track back, buset. Lama banget, jadi semua tuh takes time.
sabar aja. Ada lagi gak soal masalah persisten dan maraton ini? Bahwa semuanya tuh takes time gak instan? Enggak sih. Nggak Tapi ada nih. menurut gue tadi yang sesuai Augie bilang lah, kita aja ngelakuin banyak takutnya gitu ya. Iya. Jadi kalau dari gue untuk yang nonton dan mendengarkan ini intinya nggak usah takut karena kalau emang nggak works juga ya udah. Iya. Kalau maksudnya gini, kalau nggak works saya berarti misalnya apa? Gampangnya selalu ngonten tapi view-nya dikit gitu. Ya udah yang view juga dikit kok. Jadi ya udah kita ini hanya sharing dari kita aja. Silahkan kalau mau dicoba ya apapun silahkan gitu ya. Mau coba buat podcast ini juga kita kan nggak kenapa-napa juga semua. Iya. Jadi lakuin lah. Betul. Yaudah ya, itu dulu. Karena yang kayak gue bilang kita mau dikata-katain dulu sama kayak gitu. Kalau gitu. Ada yang mau protes guys, tapi nggak apa-apa kok. Ya udah. Apa perlu kita kontenin? Oke. Nanti mic-nya gue gini. Gak salah. Aduh, ntar ikutan sedih semua orang gitu. Jangan. Alright. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja kembali. Oke. Bye-bye. Bye-bye.